berjumpa siswa dengan saya Mr. Wahid Nugroho di Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Anda yang sedang menonton video saya kali ini juga saya doakan Anda dalam keadaan sehat sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Mengeluh tidak akan menyelesaikan masalah. Dengan belajar dan berdoa dengan sungguh-sungguh, masalah Anda akan semakin mudah untuk diselesaikan. Dan dalam video kali ini saya akan mengajarkan kepada Anda strategi-strategi bagaimana cara mengerjakan soal listening comprehension. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya di listening comprehension ini nanti dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama di situ adalah short conversation. Yang pertama apa? Short conversation. Short conversation di situ adalah percakapan antara 2 orang dan langsung ditanyakan oleh seorang narator. Yang kedua di situ adalah long conversation. Long conversation di sini percakapan antara 2 orang tapi agak sedikit panjang. Beda dengan short conversation. Jadi percakapannya agak sedikit panjang. Mungkin laki-lakinya ngomong 2 sampai 3 sampai 4 kali, direspon sama perempuan 3 sampai 4 kali, baru setelah itu ditanyakan. Terus yang terakhir di situ adalah talk atau lecturing, di mana di situ ada seorang ahli atau pakar yang menyampaikan satu topik, kemudian Anda diminta untuk mencocokkan pilihan gandanya dengan topik yang disampaikan atau konten atau isi yang disampaikan oleh seorang dokter atau seorang ahli ya, seorang ahli. Bisa jadi dia seorang praktisi atau seorang dosen di situ. Itu adalah talk atau lecturing. Jadi ada 3 part. Number 1 is short conversation, long conversation, dan terakhir adalah talk atau lecturing. Di mana soalnya di situ yang pertama di situ ada short conversation. Short conversation di situ ada 30 soal. 30 soal. Yang kedua adalah long conversation. Di situ ada 8 soal. Terus yang terakhir di talk atau lecturing di situ ada 12 soal. Totalnya adalah kurang lebih ada 50 soal. Waktu yang dihabiskan adalah sekitar 40 menit. Jadi 40 menit. Ketika audionya sudah selesai, sama dengan waktu listening habis. Dan jeda waktu setiap soalnya, jadi jeda nomor 1 sampai nomor 2 itu sekitar 12 detik. 3 ke 4, 12 detik. Nah, 12 detik ini Anda harus gunakan dengan sebaik-baiknya untuk menentukan jawaban yang pertama. Yang kedua adalah untuk membaca pilihan ganda selanjutnya. Itu yang biasanya saya praktekkan ketika saya tes TOEFL. Dan di sini saya sudah menulis buku Belajar Listening TOEFL dari nol yang disertai dengan e-course, ada 100 lebih video, ada materinya, ada latihan soalnya, plus video pembahasannya. Anda bisa dapatkan di nomor admin Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com. Untuk menyingkat waktu, mari kita bahas soal nomor 4 sampai nomor 6, lanjutan dari video yang sebelumnya. Ini saya ambil dari bukunya Longman. Saya akan bedah strateginya, triknya, supaya Anda lebih mudah dalam mengerjakan. Kenapa? Karena di sini ada triknya. Bisa bahasa Inggris tok tidak cukup. Anda harus tahu strateginya, Anda harus tahu triknya, supaya Anda bisa menjawab dengan cepat dan tepat. Ya, kata kuncinya adalah cepat dan tepat. Kalau nggak cepat, waktunya habis. Kalau nggak tepat, berarti Anda salah. Nilai Anda akan jatuh. Oke, Anda harus butuh kecepatan dan ketepatan. Soal nomor 4, ini adalah short conversation. Saya bedah banyak tentang short conversation. Tujuannya buat apa? Tujuannya karena di short conversation ini ada triknya. Pendek, tapi nilainya sama. Dan itu ada strateginya. Oke, soal nomor 4. When do you think we should leave on your trip? If we leave on Tuesday, we won't have very much time for a visit. Woman merespon, why not leave on Monday instead
of Tuesday. Narator menanyakan, what does the woman suggest? Lah, apa yang disarankan oleh perempuan? Lah, biasanya di soal di soal listening, di situ Anda diminta untuk memahami respon speaker kedua. Kenapa harus respon speaker kedua? Karena tujuan utamanya adalah untuk menguji pemahaman Anda. Ketika seorang laki-laki atau perempuan merespon seperti ini, kira-kira maksudnya apa? Jadi, man mengatakan, when do you think we should leave on your trip? Kapan kamu pikir kita harus meninggalkan perjalanan kita? Oke, terus if we leave on Tuesday, ketika kita meninggalkan atau pergi pada hari Selasa, we won't have very much time for a visit. Kita tidak akan memiliki banyak waktu untuk sebuah kunjungan. Terus woman merespon, why not leave on Monday instead of Tuesday? Ini kata kuncinya yang saya kasih kata tanda merah. Why not? Lah, why not itu adalah pola dari suggestion. Jadi ini adalah pola suggestion. Suggestion atau saran. Kenapa tidak? Nah, kenapa tidak pergi atau meninggalkan pada hari Senin daripada hari Selasa? Jadi kenapa tidak pergi hari Senin daripada hari Selasa? Kenapa tujuannya? Supaya kita punya banyak waktu untuk mengunjungi beberapa tempat itu. Jadi di sini kata kuncinya adalah why not. Nah, why not? Kenapa tidak? Ini adalah pola suggestion. Anda harus tahu terlebih dahulu ini adalah pola suggestion. Pola suggestion itu biasanya ditandai dengan why not. Yang pertama, oke, di sini sebenarnya ada banyak. Salah satunya adalah why not. Yang kedua, Anda di rumah ada catat. Kalau Anda sudah punya buku belajar listening TOEFL dari nol, Anda bisa buka di halaman 184. Kalau nggak punya buku, Anda bisa catat di kertas Anda. Nah, apa saja penanda untuk menunjukkan saran atau suggestion? Yang pertama adalah why not ini. Yang kedua, di situ ada kata let's. Jadi kalau let's do this job now. Berarti mari kita kerjakan pekerjaan ini sekarang. Berarti ini adalah suggestions. I suggest you not do in another time, but do it now. Nah, let's. Ya. Yang pertama adalah why not. Yang kedua adalah let's. Yang ketiga, just plus verb 1. Just plus verb 1. Just do it now. I suggest that you do it now. Nah, jadi just plus verb 1. Ada you should, kamu seharusnya. Terus it is better for you to. Ini baik bagimu untuk. Nah, ini juga pola suggestion. Jadi Anda harus memahami banyak sekali diksi-diksi yang menunjukkan pola suggestion. Beberapa kata yang sudah saya sebutkan tadi. Kalau di buku halaman 184, di situ ada banyak sekali pola suggestion. Oke. Jadi di sini apa saran dari perempuan? Jadi why not leave? Kenapa kita tidak meninggalkan atau kenapa kita tidak pergi pada hari Senin daripada hari Selasa? Kenapa tidak pergi hari Senin daripada hari Selasa? Supaya kita memiliki banyak waktu untuk pergi ke beberapa tempat itu. Supaya we have very much time for a visit itu. Oke, jadi di sini maksudnya apa? Sarannya apa? Kita merubah harinya, tidak hari Selasa, tapi kita pergi pada hari Senin supaya kita punya banyak waktu untuk melakukan kunjungan. Terus sarannya apa? Jawaban yang A, leave on Tuesday. Jadi pergi pada hari Selasa. Salah. Kenapa? Karena perempuan menyarankan untuk pergi hari Senin supaya memiliki banyak waktu untuk berkunjung ke beberapa tempat. Kalau hari Selasa terlalu mepet waktunya, maksudnya gitu.
cutting their visit short, memotong kunjungan mereka lebih pendek. Ini salah. Sarannya bukan memotong kunjungannya, tapi memajukan harinya dari hari Selasa ke Senin supaya punya banyak waktu untuk melakukan kunjungan. Jawaban yang C, changing the day of their departure, merubah hari keberangkatan mereka. Lah, jawabannya adalah yang C. Jadi sarannya apa? Sarannya merubah hari dari Selasa ke Senin. Tujuannya buat apa? Tujuannya supaya bisa melakukan banyak kunjungan. Lah, Anda harus garis bawahi, ini adalah pola suggestion. Jadi, bisa bahasa Inggris itu tidak cukup. Anda harus tahu banyak pola-pola yang ada dalam listening. Kenapa? Karena polanya ya itu-itu saja. Dulu saya dengan PD saya bisa bahasa Inggris. Lulusan terbaik di S1 di UIN Malang, lulusan terbaik nomor 2. Pada waktu itu, saya PD, tes TOEFL. Wah, ternyata saya di situ glagep-glagep. Bahasa Jawanya glagep-glagep. Maksudnya glagep-glagep bagaimana? Wah, ternyata ada polanya. Akhirnya saya banyak beli buku, saya pelajari. Oh, ternyata ada strateginya, ada triknya. Dan strategi-strategi yang ada dalam buku itu sudah saya masukkan dalam buku Belajar Listening TOEFL dari Nol. Nah, supaya Anda lebih cepat dalam belajarnya, Anda nggak perlu beli banyak buku seperti yang saya lakukan. Cukup beli Belajar Listening TOEFL dari Nol, tonton video, kerjakan latihannya, tonton pembahasannya, sudah lebih cepat. Kenapa? Karena Anda kalau beli buku di toko buku itu tidak akan mengajarkan bahasa Inggris atau TOEFL dari nol. Kenapa? Anda beli, Anda baca satu bab, mungkin Anda sudah bingung, Anda taruh di rak. Kenapa? Karena Anda tidak tahu cara belajarnya. Makanya buku yang saya tulis semuanya ada video pembelajarannya, supaya Anda tidak hanya beli buku saja, tapi seperti Anda kursus, tapi Anda kursusnya tidak langsung kepada saya di Klaten, tapi Anda khususnya di rumah karena masih masa pandemi. Kalau sudah pandeminya sudah melandai, sudah nggak ada, kita sudah free, nanti Anda bisa datang kepada saya untuk belajar di kelas karantina di Klaten ya. Oke, soal nomor 5. Percakapan antara dua orang, woman sama man. Woman mengatakan, what was in the letter from the landlord? Man merespon, it was not good news. The rent has been raised. Narator menanyakan, what does the man mean? Apa yang dimaksud oleh laki-laki? Laki-laki di sini adalah respon speaker kedua. It was not a good news. Ini bukanlah berita yang bagus. The rent has been raised. Sewanya dinaikkan. Dinaikkan. Seperti itu responnya. Tadi perempuannya mengatakan, what was in the letter? Apa yang berada di surat dari landlord? Landlord itu apa? Landlord itu adalah tuan tanah itu. Jadi Anda harus banyak kosakata. Maka dari itu saran saya, Anda harus targetkan, harus menghafalkan banyak kosakata. Di video saya sebelumnya, saya sudah share 50 kosakata. Minimal Anda harus menguasai 500 verb yang ada dalam bahasa Inggris. Supaya Anda memudahkan ketika Anda memahami konteks. Dan di situ saya sudah menulis buku ini. Vocabulary TOEFL dari nol. Ini harus Anda cicil, Anda harus hafalkan setiap hari. Minimal sehari 50. Berarti sebulan 50 kali 30, 1.500. 3 bulan 4.500, insya Allah lebih mudah ketika Anda menguasai atau mengerjakan soal TOEFL. Lah, di sini, what was in the letter from the landlord? Apa yang berada di surat dari apa yang tertera atau tertulis dalam surat tersebut dari tuan tanah? Man merespon, it was not good news. Itu bukanlah berita yang bagus. The rent has been raised. Jadi sewanya itu dinaikkan. Jadi sewanya dinaikkan. What does the man mean? Jadi di sini
laki-laki menginformasikan bahwasanya itu bukanlah berita yang bagus. Jadi ingin mendapatkan berita buruk. Berita buruknya apa? Sewanya dinaikkan. Lah, di sini ada polanya juga. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya the rent has been raised. Sewanya dinaikkan. Lah, di sini kebanyakan untuk pola-pola yang berkaitan dengan meaning question, artinya pola yang berkaitan dengan maksud, meaning question, yang kurang lebih 50% dalam soal listening, itu kebanyakan adalah pola restatement. Adalah pola apa? Restatement. Nah, restatement. Apa restatement itu, sir? Restatement itu adalah membahasakan ulang dengan bahasa yang berbeda, dengan maksud dan tujuan yang sama. Jadi membahasakan ulang, saya ulangi lagi, membahasakan ulang dengan bahasa yang berbeda, dengan maksud dan tujuan yang sama. Itu disebut dengan restatement. Lah, teknik restatement, salah satunya, teknik restatement itu banyak. Salah satunya ada sinonim. Yang kedua adalah active passive. Jadi biasanya kalau bentuk kalimat pasif, nanti restatementnya adalah bentuk kalimat pasif. Sorry, kalau bentuk kalimat pasif, saya tulis di sini ya, biar tidak salah ya. Ketika kalimatnya adalah bentuk pasif, nanti restatementnya adalah aktif. Kalau bentuk kalimat aktif, berarti restatementnya adalah bentuk kalimat pasif di situ. Lah, Anda harus belajar tentang aktif pasif dalam bahasa Inggris. Jadi sewanya dinaikkan, berarti sama dengan landlord raise the rent. Jadi sama dengan tuan tanah menaikkan sewa, menaikkan sewa. Jawaban yang A, the landlord has raised the rent. Lah, jawabannya kebetulan di A ya. Jawabannya di A ya. Jadi the landlord, tuan tanah, has raised, telah menaikkan sewanya. Jadi telah menaikkan sewanya. Jadi tuan tanah telah menaikkan sewanya. Nah, di sini bentuknya adalah kalimat pasif, restatementnya adalah aktif. Jadi di sini tuan tanah telah menaikkan sewanya. Ini biasa. Jadi waktu saya di Jogja juga sama seperti itu. Ketika murid saya kelihatan banyak, pemilik rumah itu sudah bingung biasanya. Wah, ini muridnya Mr. Wahid sudah banyak nih. Kayaknya tahun depan sewanya harus saya naikkan, biasanya seperti itu. Makanya apalagi ini sekarang pandemi, tidak boleh kumpul-kumpul di Jogja, tidak boleh kumpul-kumpul pada waktu itu. Nah, pada waktu itu nggak boleh kumpul-kumpul, makanya saya buat sekarang saya bangun rumah plus rencananya mau dibangun kelasnya di Klaten. Di Klaten di sini lebih enak, lebih santai. Kalau mau ke Jogja ya tinggal pergi ke Jogja, mungkin cuma 40 menit dari Yogyakarta. Nah, jadi nanti kalau ada kelas karantina, rencananya saya mau adakan di Klaten. Kalau mau jalan-jalan ke Jogja, mungkin cuma 40 menit ke pusat Jogjanya, ke kota Jogjanya. Ini di Klatennya di kota. Tapi yang jelas, kalau Anda di kelas karantina, Anda tidak mungkin Anda punya banyak waktu. Karena biasanya belajar sama saya dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Waktunya sudah habis untuk belajar. Ya kenapa? Nggak ya, karena tujuan Anda untuk belajar, bukan untuk jalan-jalan. Mungkin kalau jalan-jalan nanti di akhir ya, setelah selesai belajar, sudah siap untuk tes TOEFL, otaknya sudah panas. Setelah panas, jangan langsung digunakan untuk tes, tapi refreshing dulu. Sehari 2 hari Anda bisa jalan-jalan ke Jogja. Nah, di sini jadi jawabannya adalah yang A. Tuan tanah telah menaikkan sewanya. Jawaban yang B. The landlord has received a letter with some bad news. Yang mendapatkan surat itu bukan landlord. Landlord itu memberikan surat bahwasanya tanahnya mau dinaikkan, sewanya mau dinaikkan, rumahnya atau tanahnya mau dinaikkan. Yang mendapatkan surat bukan landlord. Ini pola ini biasanya Anda dijebak siapa melakukan apa.
siapa melakukan apa? Ini jebakannya. Who does what? Nah, who does what? Siapa melakukan apa? Anda harus teliti itu. Jadi di sini yang mendapatkan, yang mengirim surat itu adalah tuan tanah. Yang mendapatkan surat ini adalah yang menyewa. Terus jawaban yang C, the landlord will not increase the rent. Ini salah total itu. Kenapa? Karena tuan tanah tidak akan menaikkan sewa. Kenyataannya tuan tanah akan menaikkan sewa. Ini Anda harus tahu kosakatanya. Apa increase itu? Increase itu menaikkan. Kalau Anda nggak punya kosakata, Anda akan sedikit kesulitan. Makanya Anda harus menguasai minimal 500 verb dari buku Vocabulary TOEFL dari nol. 500 verb itu harus Anda kuasai. Tapi nanti saya akan share sedikit demi sedikit di YouTube. Tapi kalau full materi itu ada di setiap bukunya. Di sini saya akan cuplik sedikit demi sedikit. Tapi kalau full materi itu ada di buku Belajar Listening TOEFL dari nol atau Vocabulary TOEFL dari nol maupun di konsep belajar TOEFL dari nol. Ya, full materinya ada di buku-buku dan di video. Tapi kalau ini saya hanya mencuplik dari materi kira-kira yang pas ini jawabannya apa. Dan semua materi yang ada di TOEFL itu sudah saya tulis di buku ini. Kemudian soal nomor 6 ya. Yang D, the landlord will not random an apartment. Jadi tuan tanah tidak akan menyewakan kepada mereka sebuah apartemen. Oh, bukan. Informasinya adalah ini berita buruk karena sewanya akan dinaikkan. Jadi jawabannya yang A. Soal yang terakhir, ini juga ada polanya teman-teman. Anda kalau nggak ngerti pola ini, Anda mesti salah itu. Oke, soal nomor 6. Percakapan antara dua orang, man sama woman. I've had to work way too many hours for the last 2 weeks. Woman, your efforts have not been unappreciated. Narrator, what does the woman mean? Nah, di sini adalah maksud dari perempuan. Perempuan adalah respon speaker kedua. Lah, perempuan merespon, your effort, usaha-usahamu have not been unappreciated. Jadi usaha-usahamu tidak diapresiasi atau tidak dihargai. Lah, ini ada polanya. Ada. Polanya apa, Sir? Polanya ini. Ini polanya adalah negatif ganda. Negatif ganda. Nah, negatif ganda atau double negatif. Nah, Anda bisa lihat kalau sudah punya bukunya, Anda bisa lihat di halaman 147. Chapter 12, dengarkan ekspresi negatif ganda. Jadi di sini adalah negatif ganda. Maksudnya apa? Di sini ada dua negatif. Negatif pertama adalah have not. Negatif kedua adalah unappreciated. Tidak. Nah, jadi apabila ada negatif ganda, berarti maksudnya adalah positif. Ini ada negatif, ketemu dengan negatif, maka hasilnya adalah positif nanti. Usaha-usahamu tidak diapresiasi. Maksudnya, usahamu diapresiasi. Nah, seperti itu. Nah, di buku itu saya kasih banyak contoh. Contoh, he doesn't look unhappy. Dia tidak kelihatan bahagia. Sama dengan dia kelihatan bahagia. It isn't unfair. Ini tidak adil. Tidak adil. Tidaklah berarti is not terus unfair. Ini double negatif. Itu tidak adil. Sama dengan it is fair. Jadi ini adil. Jadi Anda harus mencatat bahwasanya kalau Anda belum memiliki buku, Anda belajar dari YouTube saya ini, Anda sediakan kertas, Anda catat di buku Anda atau di kertas Anda. Apabila ketemu dengan double negatif, berarti maksudnya
positif. Berarti usahamu tidak diapresiasi, berarti usahamu diapresiasi. Tidaklah tidak diapresiasi, berarti usahamu diapresiasi. Jawaban yang A. He is always underappreciated. Dia selalu kurang dihargai. Underappreciated itu adalah kurang dihargai. Dia selalu kurang dihargai. Benar salah? Salah. Kenapa? Karena di sini usahamu tidaklah tidak dihargai. Sama dengan ini maksudnya usahamu diapresiasi. Kalau yang A, usahamu tidak diapresiasi, berarti salah. Terus jawaban yang B, he is thankful for what he did. She is thankful. Dia sangat berterima kasih. Thanks itu terima kasih. Kalau full berarti sangat berterima kasih untuk apa yang kamu kerjakan. Berarti sama dengan dia mengapresiasi apa yang dia laki-laki itu kerjakan. He is thankful for what he did. Dia perempuan sangat berterima kasih terhadap apa yang dia laki-laki itu kerjakan. Jawabannya yang benar adalah yang B. Jawaban yang C. He has made no apparent effort. Dia tidak membuat usaha yang jelas. Oh tidak, dia usahanya habis-habisan. Jawaban yang C salah. Jawaban yang D, he feels little appreciation for his effort. Dia merasakan sedikit apresiasi atau apresiasi yang kecil untuk usahanya. Salah. Sama dengan dia perempuan sangat berterima kasih terhadap apa yang dia laki-laki kerjakan. Artinya di sini apabila ada double negatif, maksudnya negatif, usahanya tidak diapresiasi, berarti sama dengan usahanya sangat diapresiasi. Ini adalah tipe double negatif. Semoga video ini bisa membantu Anda untuk memahami pola-pola yang ada dalam TOEFL. Terus belajar, tingkatkan kemampuan, jangan banyak mengeluh. Usaha dan doa untuk mencapai skor yang Anda rasakan. Saya senang sekali banyak yang ngasih testimoni pada saya. Terima kasih setelah saya menonton video-video Mr. Wahid dari e-course maupun di YouTube, sudah belajar seluruh buku-bukunya Mr. Wahid, saya bisa mencapai skor TOEFL yang saya cita-citakan. Cita-cita seseorang beda-beda. Ada yang targetnya cuma 450, tapi lolos dengan 480. Ada yang targetnya 550, ternyata lolos dengan 470. Dengan lolos dengan 570. Ya, yang hari ini yang testimoni, ini saya targetnya 500. Tapi alhamdulillah saya bisa lolos 570. Syukur alhamdulillah. Saya hanya bisa membantu Anda dengan sebaik-baiknya. Semuanya itu tergantung usaha dan doa Anda. Saya hanya bisa mengajar dengan sebaik-baiknya, mendoakan Anda dengan sebaik-baiknya, supaya Anda semakin sukses di studi maupun di karir. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.